Sallallahu alaihi baitihil kiram wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila ruhi sayyidi tabi'in sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junaid al-Baghdadi wa sayyidina Syabi Yazid al-Bustami wa Abi Mansur al-Maturidi wa Abil Hasan Asy'ari wal Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abi Hanifah wal Imam Bukhari wa Muslim wa furu'ihim. Summal Fatiha ila ruhi as-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Badani wa khalifatihi Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Abdul Somad al-Falimbani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa Syekh Anang Syarani Arif wa Syekh Saman Mulia wa Syekh Sarwani Abdan wa Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wal muntasibina ilaihim annallahal karim yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa annallaha yaj'alu akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala mana wa bihi salafuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anhu wa anni wa ankum ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa ma fil ardh. Artinya memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang alim oleh segala malaikat yang dalam 7 lapis langit, dan memintakan ampun kepada orang alim bagi orang yang alim oleh segala isi bumi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa belajar ia akan ilmu fikih padahal niatan atau tujuannya menuntut ilmu itu berkehendak untuk mendirikan atau menegakkan agama Allah, niscaya memadai, mencukupi oleh Allah Ta'ala akan dia akan segala yang dicita-citanya, dan Allah luaskan rizkinya dengan sekira-kira tiada dikira-kiranya, dan pula tiada diusahainya. Yakni maksudnya yaitu memudahkan Allah Ta'ala akan rizkinya dengan tiada yang ia usahai dan tiada dibicarakannya.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Artinya, bermula kelebihan, keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah atau abid. Itu kelebihan orang alim atas orang abid itu yaitu sama seperti kelebihanku atas sahabatku yang paling rendah, ya, atau sekurang-kurang sahabatku. Yakni murad atau yang dikehendaki dengan orang yang alim di sini yaitu orang yang mengetahui ia akan ilmu thariqat dan mengetahui serta mengamalkan nyatanya dengan ilmu hakikat. Dan murad atau yang dikehendaki dengan orang yang abid atau ahli ibadah di sini yaitu orang yang mengetahui ia akan ilmu syariat juga, yakni ilmu fikih saja. Karena orang yang jahil akan ilmu tiada dinamakan ia ahli ibadah. Karena ibadahnya itu tanpa disertai dengan ilmu tiada sah, melainkan dengan ilmu. Dan telah dimaklum bahwasanya ilmu thariqat dan ilmu hakikat itu terlebih derajatnya daripada ilmu fikih. Dan ilmu usuluddin sama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'minil alimi alal mu'minil abidi bisab'ina darajatan. Artinya, bermula kelebihan orang yang mukmin, yang alim atas orang yang abid, ahli ibadah, yaitu kelebihannya 70 derajat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi wal abidi mi'atun darajatan. Baina kulli darajataini hadrul hawadil mutmiri bi sab'ina sanatan. Yang artinya, antara orang yang alim dan orang yang abid itu 100 derajat. Antara tiap-tiap dua derajat yaitu perjalanan kuda yang sangat cepat, sekira-kira 70 tahun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahul ibada yaumal qiyamati summa yab'atsul ulama'a summa yaqulu ya ma'syaral ulama'i inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum walam adha' ilmi fikum li'u'azzibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Artinya, membangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat, kemudian membangkitkan akan yab'atsullahul ibad ya abid. Kemudian maka membangkitkan ia akan ulama. Maka berfirman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama,
Sesungguhnya tiadalah aku taruh akan ilmuku kepada kamu, melainkan karena mengetahui aku dengan kamu. Dan tiadalah aku taruh akan ilmuku kepada kamu, karena aku mensiksa akan kamu. Maka lalulah kamu ke dalam surga. Sesungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Wakila ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Faqala al ilmu billahi azza wa jalla. Faqila ayyul a'mali tazidu? Faqala al ilmu billah. Faqila nas'alu anil amal wa tajibu anil ilmi. Faqala inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah, wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Yang artinya, sembah sahabat kepada Rasulullah dengan katanya, ya Rasulullah, apa segala amal yang terlebih afdol? Maka dijawab Rasulullah, amal yang paling afdol yaitu al-ilmu billah. Al-ilmu billah, mengetahui Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Sembahnya lagi, katanya lagi, ya Rasulullah, apa segala amal yang terlebih besar pahalanya? Maka sabda Nabi yaitu al-ilmu billah, mengenal Allah Ta'ala. Lalu sembahnya lagi, katanya lagi, hai Rasulullah, hamba bertanya masalah amal, sedangkan engkau menjawab dengan al-ilmu billah, dengan ilmu, mengetahui atau mengenal Allah Ta'ala. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya qalilul amal, sedikit amal, ma'al ilmi, beserta ilmu, mengenal Allah Ta'ala. Artinya amalnya sedikit aja, tapi ia ahli makrifat lawan Allah Ta'ala. Maka yaitu terlebih bermanfaat, terlebih afdol. Dan bahwasanya pulang banyak amal tetapi disertai dengan jahil dengan Allah Ta'ala, niscaya yaitu tiada memberi manfaat. Jadi walau sedikit amal tapi kita disertai dengan ilmu, maka itu lebih besar pahalanya, dan pasti diterima. Adapun amal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya itu nihil, sia-sia, kada bermanfaat. Dan hasil daripada perkataan Imamul Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran, bahwasanya ilmu tariqat dan ilmu suluk, tarikat dan suluk sama aja. Tarikat ya suluk, suluk ya tarikat. Dan dinamakan pula ilmu tarikat ini dengan nama ilmu tasawuf, istilahnya tuh ilmu tarikat atau ilmu suluk atau ilmu tasawuf iya aja, lain nama, cuma pembahasannya sama aja. Apa ilmu tasawuf atau ilmu tarikat itu? Yaitu ilmu tasawuf atau ilmu tarikat itu terlebih tinggi dari ilmu-ilmu yang lain dan terlebih mulia daripada ilmu fikih atau ilmu syariat. Satu. Dan
ilmu kalam atau yang disebut juga dengan ilmu usuluddin atau disebut juga dengan ilmu tauhid, ya, itu terlebih tinggi derajatnya dan terlebih mulia daripada ilmu itu, yaitu yang disebut juga dengan ilmu ma'rifat billah dan dinamakan juga dengan ilmu hakikat. Adapun ilmu tariqat dan ilmu suluk yaitu ilmu untuk mengetahui daripada menjalani ilmu hakikat itu, ya. Ilmu tarikat ilmu untuk mengetahui daripada menjalani ilmu hakikat, yaitu yang dinamakan dengan ilmu nafi', ya. Ilmu tarikat apa tadi? Ilmu tasawuf, ya. Itu jalan kepada mengetahui ilmu hakikat itu, yaitu yang dinamakan juga dengan ilmu nafi', ya. Ilmu yakni ilmu yang bermanfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula akan dia ilmu tasawuf, ilmu tarikat tadi, dan ilmu batin, ya, ilmu bicara di dalam hati, seperti yang lagi akan disebutkan ilmu yang memberi manfaat itu insya Allah ta'ala di dalam ini kitab. Dan kata Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Kitab Al-Ilmiyah wa Usulul Hukmiyah, ya. Kitabul Ilmiyah wa Usulul Hukmiyah. Napa kata Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya, Ujasidin, summa innaka iza nazarta ila ma allafahu a'immatud dini minal kutubin nafi'ati lam tara syai'an minha ajma'a lihazihil ulumin nafi'ati min kutubil imami Hujjatil Islamil Ghazali rahimahullahu ta'ala mislal ihya'i wal arba'inal usuli wa minhajil abidina wa bidayatil hidayati wa haza yu'arifuhu man wa haza ya'rifuhu kayak itu malahan ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsanan nazra min ahlil haqqi wal insafi wa arbabil basairi fid dini wa ma yunkiruhu illa goba jahilin au rasmiyin mutajahilin qad ghasya nafsahu wa ghafala an mu'adihi fa innahu ta'ala bi fadlihi yulhimuna rasyadana wa yu'izuna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wala haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ujar Imam Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, siapa-siapa intinya, siapa-siapa yang membenci, ya, membenci daripada kitab-kitab Imam Ghazali, maka itu orang ujar sidin itu jahilun, goba jahilin, ya. Atau rasmiyin mutajahilin, alim juga cuma mutajahilin, menjadi berperilaku seperti orang jahil. Yang qad ghasya nafsahu jasidin, sungguh telah menzolimi akan dirinya. Artinya orang itulah yang sebenarnya tersesat,
ya. Yang artinya kemudian daripada itu bahwasanya engkau apabila engkau tilik, engkau perhatikan kepada barang yang dikarang, engkau perhatikan, engkau apalagi mempelajari, memutolaahi kepada barang yang dikarang oleh a'immatuddin, yakni ulama ahlus sufi, yaitu daripada segala kitab Imam Ghazali, ya, pagat nih, a'immatuddin, yakni ya al Imamul Ghazali, ya, yaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat kepada agama di dalam akhirat. Niscaya tiadalah engkau lihat akan sesuatu daripadanya yang terlebih menghimpun bagi segala ilmu yang bermanfaat itu daripada segala kitab karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kada ada Jasidin kitab yang membicarakan masalah ilmu thariqat, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan bahkan ilmu fikih, ilmu syariat yang lebih melengkapi daripada kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Contohnya seperti kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ya, dan Minhajul Abidin, ya, Minhajul Abidin ini, kemudian dan Bidayatul Hidayah, ini kitab yang dilajarkan di pesantren Darussalam, ya. Bidayatul Hidayah sama dilajarkan juga. Dan sekalian itu mengetahui akan dia oleh orang-orang yang ta'ammul, orang-orang nang mau mempelajari, mau memikirkan akan keluar biasaannya daripada kitab-kitab karangan Imam Ghazali itu, dan banyak-banyak melihat di dalamnya, dan ya, dan baik-baiklah melihat di dalamnya itu, ya, daripada ahlul haq, orang-orang yang benar, ya. Ya, Aba Guru, tandanya aswaja, tandanya ahlus sunnah wal jamaah itu hobenya adalah mempelajari, memutolaahi kitab-kitab Imam Ghazali. Sebaliknya yang bukan ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, dan mereka mengaku ya aswaja yang sebenarnya, tandanya yaitu benci, ya, benci, bahkan mereka mengkafirkan, ya, orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Ya, alhamdulillah kita termasuk daripada orang-orang yang suka memutolaahi, mempelajari kitab Imam Ghazali, ya. Padahal Imam Ghazali itu bukan daripada keturunan baginda Nabi, artinya orang awam, ya, tapi para keturunan Nabi, para habaib, ya, para imam-imam, ya, mereka hobinya adalah kitab Imam Ghazali, bahkan banyak yang hafal daripada kitab Imam Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, dan sekalian itu mengetahui akan dia oleh orang yang benar-benar ta'ammul, memikirkan akan dia, dan baik-baik di dalam melihat di dalamnya daripada ahlul haq dan ahlul insaf, yakni orang yang benar adil dan orang yang mempunyai mata hati atau basirah di dalam agama. Lalu Jasidin ditutup dengan kata-kata Sidin, dan tiadalah, nah nih, tiadalah mengingkarkan akan yang demikian itu, ya, artinya mendustaakan,
daripada kitab-kitab Imam Ghazali, melainkan orang yang dungu. Sini mengata-kata dengan kata-kata dungu, lagi jahil, atau orang yang ulama rasam saja, lagi mutajahil. Ya, ulama rasam, ulama zahir, ya. Yaitu arti ulama rasam mutajahil, yaitu ulama zahir saja yang telah memperdayai akan dirinya dan lalai ia daripada kembalinya, tempat kembalinya. Maka disidin mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan menganugerahkan, memberi ilham akan kami dengan pertunjukannya dan memelihara akan kami daripada kejahatan diri kami dan daripada kejahatan amal kami, dan tiada daya daripada menjauhi maksiat, dan tiada pula kekuatan di dalam berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan kata Syekh Ibnu Ibad di dalam Syarah Hikam, ia telah menaqal dari Ibnu Athaillah, i'lam annal ilma haitsuma taqarrara fil kitabil azizi wa sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihi hati kita daripada segala dosa-dosa dan maksiat, dan memakaiani hati kita semua dengan sifat-sifat yang terpuji. Ala hazihi niyat wa ala ma nawabihi syekhuna syekh kumpul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Ya muhawwilal hali wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hali ya Allah ya kabir ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masyaallah.